Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan tanggal 28 Februari 2024, yaitu hari trading ke-39. Hari ini kita ada 4 alert rekomendasi saham dari Big Data Analysis. Bapak Ibu, tadi pagi luar biasa. Kalau kita lihat sebelum market buka, IHSG regional merah semua. Begitu market buka, IHSG hijau, ada sedikit opening gap ya, luar biasa, dan itu sepanjang hari hijaunya. Dan nanti kita lihat di trading snapshot. Ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu bisa lihat kita IHSG kita tutup 0,56, dan ini luar biasanya dia saat ini hijau merah semua ya, regional. Dia pembukanya aja sudah ada sedikit opening gap up 0,05, dan ini yang istimewa, ditarik. Jadi kalau dari pengalaman saya ya 18 tahun di pasar saham Indonesia, tarikan-tarikan terakhir ini disebabkan oleh pasti segelintir orang yang punya kapital besar atau apapun namanya, ada yang nyebutnya bandar, market maker, tapi dia perlu kapital besar untuk menarik ini. Pasti ada tujuannya. Saya tidak dapat data Bapak Ibu, karena memang ISG itu kalau kalau asingnya itu agak telat keluarnya, jadi agak susah. Jadi nggak apa-apa lah ya. Jadi turnovernya 10 triliun Bapak Ibu. Di sini kita market capnya sekian. Asingnya ya di all marketnya net buy ya. Cuman di regularnya saya belum dapat, Bapak Ibu. Nanti silahkan dicek saja, nggak apa-apa. Pakai VP Composite juga, pivot, PIV Composite juga bisa. Log asingnya di all marketnya 38%, 62% ada lokal. Ini saya dapat dari data dari website IDX, ini saya dapat dari RTI. Oke, mohon maaf kalau ada salah capture ya. Nah, ini dia alertnya Bapak Ibu. Ini adalah 4 saham rekomendasi dari Machine Learning Big Data Analysis yang keluar. Pertama-tama adalah PTRO jam 10.37 sampai akhirnya ada jam 2 siang lebih, ada Gogo Gudang Garam. Nah, jadi ini kan sahamnya dia berdasarkan Machine Learning. Dia keluar alertnya pas saat buka. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau saya sendiri, kalau memang belum pernah punya saham, maka saya akan tunggu after market close untuk melakukan analisa. Jarang kalau bagi saya sendiri untuk intraday, kecuali saya sudah punya. Saya pengen punya nambah dan saya melihat, ini nambah. Sudah saya punya plan untuk nambah gitu ya, sudah ada plannya memang. Tapi kalau masih kosong, biasanya saya analisa dulu. Itu pun saya analisa juga secara cepat. Misalnya saya tetap lihat beberapa chart, tapi karena kan marketnya belum tutup, masih bisa berubah. Misalnya PTRO bisa saja dia alert pagi, tapi sorenya disembeli, bisa saja. Oke, dia ini Bapak Ibu tergantung secara sekuensial ya. Jadi dia ini data alert robot ini menggunakan data intraday, bukan end of day ya. Jadi dia keluar jam 11, setengah 11, juga keluar jam 14. Nah, seperti itu. Melalui Telegram bot, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya di deskripsi video, ada linknya. Karena kita akan menggunakan analisanya menggunakan bot chat yang sama ya. Jadi alamat robot yang sama. Jangan lupa Bapak Ibu join juga Telegram channelnya, Telegram channel. Ada juga di deskripsi video. Jadi di sana biasanya saya kalau tidak sempat membuat video after market close, saya akan upload beberapa analisa, atau paling enggak Bapak Ibu bisa ikut voting ya. Bapak Ibu bisa pilih saham-saham untuk analisa mingguan dan lain-lainnya. Websitenya ada di sini, sosial media juga ada, silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya fallback. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Sekali lagi mohon tidak merequest analisa saham. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri. Ya, caranya sama, toolnya sama. Metodologinya Bapak Ibu bisa pelajari. Kebetulan metodologi saya adalah volume price analysis. Volume price analysis. Saya percaya price discount everything, volume validate, harus validate. Nah, saya menggunakan struktur Wyckoff. Chart yang lainnya sebagai pendukung saja. Sebelum dulu saya menggunakan VPA. Jadi 14 tahun lah saya sudah pakai volume price analysis, dan saya sudah berjibaku suka duka di dalam karena stop loss segala macamnya. Tapi ini untuk analisanya. Biasanya saya juga membuat trading plan dan lain-lainnya. Oke, Bapak Ibu, mohon karena kalau tidak ada alert, kadang-kadang ada minta Pak, mohon analisa saham MIDI. Ya tunggu, mungkin ada di saham dengan volume atau dia ada alert baru saya bisa analisa. Kalau enggak ada alasan untuk saya melakukan analisa.
Kecuali nyangkut ya. Kalau nyangkut itu tidak ada. Kemarin saya sudah kasih tahu kalau nyangkut itu tidak ada obatnya selain sabar. Makanya dalam workshop trading as business saya selalu sharing jangan sampai nyangkut. Caranya saya ajarkan. Bapak Ibu, sekali lagi yang penting jangan percaya analisa saya 100% karena apa? Karena mungkin pengalaman kita berbeda, style trading kita berbeda, capital kita berbeda. Yang paling penting ada namanya maximum pain level, MPL. Maximum pain level. Jadi sudah berapa lama Bapak Ibu di dalam pasar saham sudah mengalami cut loss beruntun, sudah mengalami super profit, yang lain-lainnya itu akan menentukan bagaimana psikologi trading Bapak Ibu. Oke? Jadi jadikan saja sebagai second opinion. Jadi kalau Bapak Ibu belajar ini, menonton video ini, jadikan sebagai second opinion. Nanti Bapak Ibu lakukan sendiri, gunakan botchatnya, ikuti tutorialnya. Kan ada banyak videonya nih. Bapak Ibu dengarkan, rajin-rajin dengar, nanti lama-lama itu ilmunya tertransfer. Biasanya seperti itu ya. Jadi banyak juga teman-teman yang sudah ikut workshop, sudah menonton, mereka oh begini loh caranya bisa melakukannya. Jadi Bapak Ibu wajib punya first opinion. Jangan pernah percaya dengan analisa orang lain, siapapun itu. Percayalah dengan analisa sendiri. Jadi makanya Bapak Ibu harus belajar melakukan analisa. Nanti Bapak Ibu ikuti aja caranya ya. Sisanya disclaimer on ya, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Oke, sisanya banyak di sini Bapak Ibu harus punya trading plan, punya money management, jangan pernah trading kalau tidak punya trading plan. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi ini ada lagi ya pertanyaan. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, kalau ada alert kita gimanain? Nah, kalau ada alert, nama juga alert. Jadi dia mengingatkan kita ada alert buy. Tapi alert aja belum suruh buy Bapak ya. Jadi ini alert. Alert itu artinya dia mengingatkan. Kalau nanti saya jawab ya, ini ada satu pertanyaan yang pengguna robot. Kalau alert, nanti Bapak analisa. Wajib dianalisa dulu ya. Jangan langsung alert langsung beli. Karena ada disclaimer tadi. Nah, seperti apa analisanya? Seperti yang dilakukan di after market close. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi sekian banyak, pilih saham yang paling potensial ya. Jadi sekian banyak. Tidak semua, tidak mungkin semua. Saya tidak pernah ada alert 10, saya beli 10-nya. Tidak. Saya dari 10 itu mungkin saya pilih. Bisa saja alertnya tidak menarik ya, tidak menarik atau setelah saya analisa tidak cocok ya, atau saya analisa saya sudah punya, misalnya saya sudah punya Adaro, begitu ada alert Indika tidak saya beli karena sudah ada. Atau saya punya bank ya, misalnya bank, saya punya BRI, ada alert BBCA atau Bank Mandiri, saya tidak beli karena sudah ada sektor bank, misalnya gitu. Makanya ada ilmu juga di portofolio. Nah, setelah dianalisa, bikin trading plan-nya. Termasuk di dalamnya adalah posisi beli, stop loss di mana, profit taking di mana, lalu hitung money manajemennya. Persis di video tutorial trading plan. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi saya sudah selain melakukan analisa juga ada waktu saya kalau ada punya waktu saya buat tutorial trading plan. Jadi sebenarnya tutorial trading plan itu saya ajarkan di dalam workshop. Jadi ada trading plan lalu buat money manajemennya. Nah, ini ada di dalam videonya. Lalu setelah itu tinggallah trading plan-nya dieksekusi. Nah, seperti ini tutorial video contohnya ya. Dulu banyak sekali. Sekarang saya jarang punya waktu, jadi jarang. Kadang berhasil, kadang nggak berhasil. Kalau nggak berhasil, kita sesuai plan, kita akan exit. Intinya seperti itu ya. Nah, kalau mau detail biasanya nanti Bapak Ibu, dia ada workshop namanya Trading as a Business. Sebagian tutorialnya sudah saya buat videonya, silahkan ditonton. Nah, jadi kita harus punya trading plan karena prinsipnya dalam trading plan itu adalah plan your trade, trade your plan. Jadi kita membuat plan. Setelah semuanya sudah, manajemen sudah, ya udah trade aja plannya gitu, tinggal dia itu aja. Seperti itu. Jadi insya Allah nanti setelah Lebaran, kalau dapat ruangan kita akan adakan workshop. Banyak sekali yang bertanya. Cuman memang belum bisa saya buat workshop, lagi sibuk juga, lagi mau puasa juga kan. Mungkin after Lebaran atau bulan 5 nanti kita akan adain workshop. Batch ketiga 2 lah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi alert robot ini hanya membantu. Nanti saya jelaskan di dalam kelas. Karena untuk menjelaskan full tidak cukup waktu. Kalau Bapak Ibu bisa tonton tutorial-tutorial yang sudah ada ya Bapak Ibu ketik help. Oke baik, kita akan pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini dari sini. Lalu Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Urutannya bisa mengikuti apa yang saya
jelaskan di video, atau Bapak Ibu bisa modifikasi mana yang suka, itu bebas-bebas aja. Intinya kita belajar sebelum membeli saham harus analisa dulu. Jangan percaya dengan analisa robot, analisa siapapun gitu, percaya dengan analisa sendiri. Jadi tool ini mudah-mudahan bisa membantu. Oke, apa yang kita lakukan pertama-tama, kita cek adalah alertnya Bapak Ibu. Ini adalah rekomendasi dari robot, kita cek dulu bahwa hari ini tanggal 28 kita punya PTRO, TKIM, NKP, GGRM. Apakah kita beli semua? Tentu tidak menurut saya ya. Kita harus analisa. Kenapa kita tidak beli semua? Karena satu, keterbatasan orang seperti saya, kapitalnya terbatas. Kalau kapital tidak terbatas, beli saja semuanya. Ya, jadi gitu. Keterbatas, jadi saya harus atur manajemennya, harus alokasikan, harus bikin portofolio trading manajemen juga gitu. Oke, jadi kita akan analisa detail nanti. Mungkin saya akan beli, atau saya beli satu, atau tidak beli sama sekali. Kita tunggu saham yang lainnya gitu. Kalau ada yang bertanya, Pak habis alert nih ngapain ya? Kita analisa lah. Oke, setelah itu kita akan lihat. Ini kan ada alert robot. Nah, terkadang itu rezeki kita tidak hanya muncul di alert dari big data analysis, dari machine learning, tapi muncul juga setelah end of day data. Kenapa? Kalau machine learning itu kelemahannya, datanya berubah gitu. Maksudnya dia alert jam 9 bagus, atau jam 10 pagi bagus, tapi begitu jam 3 sore, market berubah, bandarnya keluar misalnya kan, yang sudah beli dia exit lagi yang lainnya. Jadi, supply-nya masuk, hingga berubahlah. Tapi kalau end of day sudah clean, dia sudah hari itu sudah tutup. Terutama bagi yang swing ya, swing atau jangka panjang bisalah pakai ini. Kalau intraday boleh ya, tapi harus banyak berlatih dulu untuk bisa intraday menggunakan robot ini. Oke, sekarang kita cek rekomnya, karena kadang rezeki kita tidak hanya muncul di alert robot. Jadi yang kita cari adalah kalau dia keluar di alert robot, kalau dia keluar di rekom, kalau keluar dari ledakan volume, itu yang good. Lihat di sini kita punya GGRM Bapak Ibu, ada gudang garam, ada INKP, ya ada alert. Ini ISAT kemarin-kemarin udah keluar alertnya kalau nggak salah. Jadi GGRM sama INKP di sini juga kita lihat Bapak Ibu ada Pegio nih bagus nih Bapak Ibu. Pegio bisa dilihat nanti. INKP ada di sini. GGRM juga ada. Lalu TKIM ada nggak? TKIM ada. PTRO ada PTRO ya gitu. Oke. Lalu kita ada GGRM dan INKP. Rocket Jet 5 bagus. TKIM keluar di PWS. Golden Cross ada TKIM. Kita lihat ya. Oh, Goto hati-hati. Nah, kita cek sekarang. SCR Vibum. Ini Vibum ini salah satu yang saya favorit nih Bapak Ibu. Jadi karena saya ini mazhabnya tradernya bukan ngikut menganalisa berdasarkan posisi bulan dan bintang dan matahari ya. Jadi saya melakukan analisa berdasarkan lihat price, lihat volume, lalu analisa struktur Wyckoff. Sisanya lihat bikin trading plan. Lalu money management. Nah, ini adalah untuk trading. Saya lakukan seperti ini. Berarti kita lihat price, lihat volume ya, tidak perlu yang lain-lain. Nah, ini INKP ledakan volume, GGRM ledakan volume, apalagi tadi lihat PTRO tidak ada. Nanti kalau ada waktu saya akan buat analisa singkat saham ledakan volumenya lah. Maka kita cepat aja hari ini ya. Nah, itu ya bagus ya Bapak Ibu, mungkin kita bahas INKP ya. Kita lihat dengan apa lagi? SCR Extreme. Nah, ini kalau saham-saham yang sudah ekstrim, baik fear atau greed, ya kita bisa analisa. Kita cek nih BCTM extreme fear. Kalau dia dekat-dekat zona demand, ya bisa buy on weakness nih BCTM nih. Oke, seperti itu ya. Kalau SIDO, cek kalau dia di zona supply mungkin harus exit dulu. Ya, seperti itu. Kita lihat sekarang SCR panic. Ada nggak saham-saham alert yang berada di panic rotasi bintangnya? Karena mungkin dia habis panic terbitlah hope. Alertnya ada nggak yang alert? PTRO ada nih, Bapak Ibu bisa lihat. Mungkin dia habis panic terbitlah hope. Saya cek dulu ya. Ya, itu SCR hope. Itu panic ya, sekarang hope. Jadi kita biasanya kalau rotasi bintang kita cari saham-saham yang dari panic bergerak hope. Istilahnya habislah panic terbitlah hope. Saya togatin ada TKIM di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Mungkin dia bergerak lebih bagus. Baik, sekarang kita mulai dengan pembahasan composite. Kita mulai dengan Speedo. Bapak Ibu ketik saja ya, Speedo. Kalau Bapak Ibu pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu ketik help ya. Di sini ada perintah-perintah yang akan kita lakukan tadi untuk screening. Ini ada SCR apa itu, alert juga, komo itu apa. Nah, beberapa tutur perintah
nanti mudah-mudahan bertambah ya. Untuk hourly bisa juga, tapi dia selama market buka, kalau udah malam dia mati Bapak Ibu. Nggak ada data baru juga. Nah, ini untuk rotasi bintang, kita untuk sektor 1 sampai sektor 11. Kita mulai dengan, kalau tutorial ketik saja ini ya. Untuk tutorial /tutorial gini, /tutorial. Tutorial. Ketik saya di situ ada dia. Nah, di sini ada ya, ini tentang portofolio, tentang volume price analysis, speedometer. Nanti kalau tentang tutorial trading plan ada di sini. Nah, beberapa tutorial yang dulu sempat hilang, jadi akun YouTube-nya di Suspend ITB nggak bisa diselamatkan videonya, ya nanti kalau ada waktu dibuat lagi. Seperti Jet tidak ada ya, Evol juga udah hilang, nanti kalau ada waktu kita bikin. Baik, kita akan mulai dengan pembahasan pertama adalah kita lihat komposit. Kenapa harus membahas komposit? Karena komposit itu adalah acuan. Dia adalah psikologi dari market. Dan kalau fund manager itu akan selalu, kalau asing itu mau masuk Indonesia, dia lihat dulu IHSG-nya. Kalau fund manager mau jualan reksadana saham ke kita, dia akan lihat, oke, kami outperform terhadap performa indeks seperti itu, IHSG. Maka kita harus bahas. Pertama yang kita lakukan adalah Bapak Ibu ketik Speedo Composite. Ini tadi di komentar ada yang bilang Speedo motor. Ya nggak apa-apa lah. Artinya dia mengetes Bapak Ibu untuk psikologi fear dan greed-nya berada di zona mana sih? Ya Bapak Ibu tonton dulu tutorialnya lah. Ini sekarang composite balik lagi ke greed, artinya dia kemasukan demand lagi. Ya, kemasukan demand sekarang berada di greed. Kalau udah di extreme greed, berarti saatnya kita sell on strength. Kalau dia masuk ke extreme fear, dekat dengan demand zone, kita saatnya buy. Oke, berikutnya kita akan lihat dengan start channel. Start channel ada rotasi bintang untuk sektor saham ya, bukan untuk sahamnya. Dengan pusat rotasi ada komposit. Nah, hari ini kita lihat kompositnya positif. Positif 0,56, kalau nggak saya 0,5 lah ya. Jadi kalau ada yang positif 0,2 atau 0,4, maka dia akan terkesan underperform. Jadi melemah ya gitu. Sekarang pusat rotasinya adalah komposit. Kita lihat di sini Bapak Ibu, energi sudah menguat dari kemarin 3 hari yang lalu, 1, 2 lah. Jadi dia bergerak, mudah-mudahan habis panik terlebih dahulu, basic kembali melemah, tekno belum dapat, infra mulai ada penguatan. Industri bergerak menguat, dan cyclical terjadi pelemahan karena kompositnya mungkin menguat. Properti sempat menguat, lalu melemah lagi. Trans menguat dia walaupun terjadi deselerasi atau jarak antar bintang yang memendek dan momentumnya mulai jatuh. Apalagi non-cyclical berbalik arah, Bapak Ibu, sempat ke sana dia ke sini lagi. Kesehatan juga berbalik arah. Kenapa? Karena kompositnya menguat. Yang kita cari apa? Kalau kompositnya menguat, bintangnya lebih menguat, itu berarti underperform. Tapi kalau dari siklus kita lihat, yang menarik tentu sektor energi. Ya, energi dia bergerak dari panic menuju hope, sama industri dia kelihatan menguat, yang lain-lainnya masih tidak terlihat signifikan penguatannya. Ya, tunggu tekno, tunggulah nih. Infra juga mulai, kalau kita pantau, kalau dia udah masuk ke zona segitiga mulai bagus. Oke, kita lihat sekarang VPA Weekly Composite. Ini kita akan membahas weekly-nya dulu. Weekly untuk composite, apa yang terjadi? Ini hari Rabu, berarti catatan kita volumenya belum valid. Kita akan gunakan volume untuk validasi adalah hari Jumat. Sekarang dia katakan no demand. Kenapa? Volumenya tidak ada. Jadi wajar saja. Ini artinya tidak valid ya. Volumenya low, spreadnya narrow. Tapi kita lihat di sini dia mulai bergerak. Candlenya biru di hari Rabu, mudah-mudahan Kamis menguat, mudah-mudahan hijau bisa break. Jadi tetap view-nya seperti saya sampaikan, view-nya adalah ini menjadi low, ini adalah high, ini adalah high low, dan mudah-mudahan Maret, April atau kapanpun tahun ini dia break membentuk higher high. Valid breaknya, tidak kayak sini ya, naik turun lagi gitu. Jadi kita tunggu batas dia close dengan volume besar di 7403. Tidak hanya close di atas, tapi volumenya harus besar. Supaya beda rasanya dengan volume price analysis. Oke, kita lanjutkan VBP weekly. Kita selesaikan weekly-nya dulu untuk composite. Khusus composite, kita analisa time frame besar, baru kita analisa time frame kecil. Kalau di sahamnya kita per chart-nya ya. Nanti saya tunjukkan.
nggak usah khawatir. Sekarang kita VBP. VBP ini tujuannya apa? Untuk melihat zona supply and demand zone. Nah, di sini yang panjang-panjang ini Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah demand-nya. Dan ini bukan hanya sekedar demand, tapi dia disebut dengan strong demand. Di sini ada juga demand. Jadi ini demand yang dari sini ya Bapak Ibu, dia akan menahan, karena dia akan menahan. Tetapi dia di sini sebenarnya sudah membentuk demand juga. Jadi mudah-mudahan dia tidak membentuk lebih low. Jadi kalau siklus kecil dia menjadi low, menjadi high. Jadi sini adalah high low-nya, maka dia nanti membentuk higher high mudah-mudahan. Tapi siklus sebenar yang saya tunggu adalah low, high, high low, higher high. Di sini sudah ada demand sedikit untuk menahan. Mudah-mudahan kita semakin yakin untuk naik. Kalau dia jebol berarti kita membentuk pola hampir double top. Seperti ini, double top. Dia akan turun dulu. Oke, kita lihat dengan VPA Composite. Kita bahas daily. Kebetulan style trading saya adalah top down analisanya, metode analisanya. Jadi saya melihat top, baru melihat time frame yang lebih tinggi, baru saya turun. Oke, untuk daily, sinyalnya possible end of downtrend. Jadi dia katakan kemungkinan low ini menjadi low paling rendah. Jadi siklus kecilnya untuk daily adalah low, high, ini adalah high low, maka dia akan membentuk higher high. Tapi untuk siklus weekly-nya low, high, high low, higher high gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi kebetulan saya sudah akumulasi barang sejak di sini ya Bapak Ibu. Sejak di sini malah sudah. Ya, jadi sini tambah lagi. Ya, kalau kena close di bawah ini, exit lah. Untuk buyback di bawahnya ya, ada. Karena di sini masih ada utang yang selalu kepikiran, nah. Bukan kepikiran, selalu saya ingat ini, ada gap. Oke, begitu sinyalnya daily-nya bagus dan dia, Bapak Ibu, spreadnya walaupun kita lihat tidak rata-rata di bawah rata-rata, narrow ya, spreadnya narrow, tetapi dia full body dan divalidasi oleh volume. Walaupun full body-nya kita lihat ada cun-nya, tapi tidak apa-apa, dia sekitar 10 triliun tadi nilai transaksinya. Dari mana saya tahu? Dari tadi trading snapshot. Sekarang kita lihat VBP Composite. Oke. Untuk daily-nya Bapak Ibu, untuk daily di sini kita seperti saya tadi katakan dia sudah membentuk demand, demand-nya ini. Jadi dia membentuk demand di sini. Selain ini di strong demand. Mudah-mudahan benar ini strong demand-nya ya, mudah-mudahan tidak salah. Ini juga sudah membentuk demand. Ya, dia yang menahan ini. Jadi situ. Strong demand-nya di bawah atau di mana tadi? Ya, ini strong demand ya. Sekarang kita lanjut dengan tadi karena foreign flow tidak dapat, kita bahas foreign flow untuk composite. Ini adalah foreign flow untuk composite. Ya, kita cek foreign flow untuk composite. IHSG, ya akhirnya hari ini IHSG di pasar reguler dia masuk 162 net ya Bapak Ibu hari ini. Dalam 5 hari kita sempat keluar 3 triliun ya, ini dia keluar sekarang hari ini kembali. Mudah-mudahan kembali menguat lagi Bapak Ibu. Jadi ini low, high low, higher high, high low, higher high. Jadi memang ada hubungannya asing dengan ini. Maka saya selalu memberikan judul amati asingnya gitu. Memang sejak di sini Februari sejak Desember saya selalu mengamati asing. Ya, sejak di sini lah Desember ya, foreign flow-nya masuk. Oke, mudah-mudahan dengan munculnya asing lagi, IHSG-nya menjebol higher high. Oke. Itu dia Bapak Ibu untuk composite. Sekarang kita mulai pembahasan saham. Kita cek dulu alertnya. Tadi kita sudah lihat NKP ya Bapak Ibu. Ada PTRO, TKIM, NKP, dan GGRM. Maka kita cek dulu portofolio volatility map untuk melihat bagaimana volatilitas saham-saham yang alert hari ini menggunakan data 1 tahun. PTRO, TKIM, INKP, Geogo Gudang Garam. Oke. Bapak Ibu bisa tonton nanti tutorialnya. Kenapa kita perlu lihat volatilitas? Karena sesuai dengan style kita ya. Bapak Ibu kalau lihat ini nggak tahu PTRO ini mudah-mudahan sudah 1 tahun. Dia paling volatile dan paling tinggi daily average return-nya. Tutorialnya silahkan ditonton Bapak Ibu ya. Ini ada INKP, ada TKIM. Biasanya mereka munculnya bersamaan. INKP sekarang lebih positif. GGRM.
Mungkin GGRM ini bottoming ya Bapak Ibu. Oke. Kita bisa lanjut dengan peta berikutnya, chart berikutnya, yaitu Portfolio Correlation Map. Ini untuk melihat saham-saham yang alert ini saling berkorelasi atau tidak. Nah, makanya kita kan tidak boleh membeli semuanya. Kita harus lihat di portofolio kita ini tidak boleh ada saham yang berkorelasi tinggi, karena resikonya nanti terkait dengan saya ajarkan di workshop itu terkait dengan portofolio risk exposure. Jadi risk terhadap portofolio kita harus diatur. Mereka harus tidak berkorelasi hingga kalau ada yang lagi satu naik, satu tidak turun dalam. Ya, atau supaya ini kalau naik semua lagi positif kita ya. Kalau turun berdarah-darah portofolio kita, stres kan gitu. Kena psikologi trading. Oke, kita cek PCM. Portfolio Correlation Map. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya ketika aja hype. Nah ini ya, nanti Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Namanya Portfolio Correlation Map. Oke, kita lihat gudang garam. Gudang garam, kalau Bapak Ibu punya gudang garam, mau masuk TKIM boleh, mau masuk PTRO boleh, mau masuk INKP boleh. Karena gudang garam ini bergerak tidak ada kaitannya dengan tiga saham lainnya. Tapi kalau Bapak Ibu punya INKP, tidak boleh beli TKIM, pilih salah satu di dalam portofolionya. Kenapa? Mereka koreksinya tinggi. Kalau punya INKP, jangan beli PTRO karena koreksinya tinggi. Walaupun dia terbalik ya, tapi tetap tinggi. Kalau punya PTRO, tidak boleh juga punya TKIM. Jadi TKIM sama INKP hampir sama korelasinya. Oke, kalau ya itu saja Bapak Ibu ya, saya rasa sudah selesai untuk PCN dan portofolio correlation-nya dan volatilitasnya. Sekarang kita akan mulai dengan pembahasan tadi NKP ya. Kita cek alertnya tadi benar nggak? Ya, jadi saya dari keempat saham ini akan pilih INKP untuk analisanya lengkap. Sisanya tetap dibahas, walaupun nanti hanya 3 atau 4 chart saja. Bapak Ibu nanti silakan lakukan sendiri ya. Jadi step by stepnya seperti biasa, kita cek dengan Speedo INKP. Oke, untuk Speedo INKP Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa INKP posisi saat ini berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply hingga harga saham naik dan grid-nya lebih dominan hari ini. Kalau nanti suatu saat Bapak Ibu ketemu dia berada di extreme grid, berarti udah bahaya. Artinya sudah ekstrim, saatnya mungkin supply-nya masuk, orang profit taking dan sebagainya. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Kita lanjutkan dengan ketik perintah start INKP. Ini adalah untuk melihat rotasi bintang saham INKP daily hari ini terhadap pergerakan komposit. Di sini kita lihat INKP berada di zona grid ya. Dan yang kita amati adalah jarak antar bintangnya cukup menguat hari ini, lebih panjang dari kemarin. Sementara sektor basicnya melemah, dia bertolak belakang. INKP ini menguat ya, secara relatif terhadap komposit dia outperform dan berada di zona grid. Mudah-mudahan terus menguat ini. Karena dia berputar-putar begini, maka kita perlu lihat chart weekly-nya. W star INKP. Kalau ada W berarti weekly. Nah, INKP-nya seperti mulai akan memasuki fase baru ya. Dia berada di zona panik dan terus jatuh, tapi lihat sudutnya ini sebenarnya sudah membentuk deviasi. Mudah-mudahan dia masuk ke bawah, di sini mulai berbelok, maka disinilah posisi terbaik kita untuk weekly disebut dengan habis panik terbitlah hope ya. Yang harapan kalau kita belinya masih di zona-zona ini, nanti kalau dia terus menguat ke sana, ini disebut dengan habis panik terbitlah hope. Biasanya bottomingnya di zona-zona di sini, Bapak Ibu crossing garis ini lebih baik daripada Bapak Ibu weekly-nya sudah berada di zona grid. Kalau berada di zona grid itu dekat-dekat untuk masuk ke fear kalau supply-nya masuk. Oke, sekarang kita lihat Star S. Bapak Ibu ketik, terus nama sahamnya INKP. Ini adalah, bukan. Star S, sektornya sektor nomor 1. Ini adalah melihat saham-saham sektor IDX Basic dengan pusat rotasinya bukan lagi komposit, tapi adalah sektor IDX Basic. Nah, makanya di sini kita lihat di sini ya, sektor IDX Basic itu adalah pusat rotasinya. INKP mana? INKP terjadi akselerasi, menguat dia Bapak Ibu warna ini. Di sini juga ada beberapa saham TKIM juga menguat. ESA jatuh ya. MDKA dia melemah,
Antam sepertinya akan belok menguat dia nih. Sempat ada koreksi ya, sedikit relatif terhadap komposit. INTP boleh diperhatikan Bapak dan Ibu. Inco juga terjadi penguatan relatif terhadap komposit. MBMA melemah. Tin bagaimana tin? Tin mungkin gimana ya? Numpuk pula di situ tidak kelihatan. Ya mungkin dia masuk ke grid lah. Oke, itu Bapak Ibu. Sekarang kita akan lanjutkan dengan PBV ROE. Coba lihat PBV ROE, ini chart biasa saja. PBV ROE sektor nomor 1. Karena kayak Inco sudah laporan keuangan, yang lainnya belum nih. Antam, Inco kalau lihat di sini dia zona yang terbaik ya. Jadi dia PBV-nya di bawah rata-rata, tapi ROE-nya di atas rata-rata. Ini yang kita cari. Ini Avia udah tinggi ya di atasnya. Dia ada laporan keuangan kalau nggak salah Avia. Archie berada di sini. BRPT sudah mahalan. Oke, kita lihat pembahasan INKP. Pertama kita lihat adalah VPA monthly-nya. VPA untuk volume price chart monthly dari INKP. Untuk melihat bagaimana sih struktur dia. Karena kayaknya INKP ini struktur besarnya sudah terpenuhi Bapak Ibu nih. Ini siklus besarnya. Dulu saya kuliah di sini ya, beli di sekitar harga 3.000 sampai 4.000 waktu itu, jualnya di harga 20.000 dah. Sekarang itu turun lagi. Nah, jadi dia sudah tercapai, di sini sudah tercapai, di sini sudah tercapai. Jadi kalau berada di sini mungkin dia harus break 11.000 atau tidak sampai atasnya Bapak Ibu. Dia turun lagi gitu. Tampaknya siklusnya seperti sampai dia break siklus ini. Ya, ini ada garis, tarik garis. Nah, itu mungkin bisa tertahan di sana lalu turun lagi. Weekly-nya volumenya tentu belum valid. Monthly-nya ini main monthly ya Bapak Ibu. Mungkin sebentar lagi baru valid, sekarang tanggal 28 Februari. Ini udah end of day. Akhir bulan belum ya? Mungkin sih ya Bapak Ibu, tanggal 28 Februari. No demand, upside likely soon. Volumenya low. Sayangnya volumenya untuk bulan ini masih low. Oke, itu untuk weekly. Sekarang kita lihat untuk monthly, VPA, weekly, INKP. Jadi cukup lihat satu chart saja lah weekly-nya, karena cuma pengen mengetahui target siklus besarnya. Yang kita melihat weekly ini Bapak Ibu, ini kalau kita tarik ke atas, ya dia bottoming ya. Jadi sekitar ini ada demand Bapak Ibu, mungkin dia sudah tes. Mudah-mudahan dia tidak lebih low. Kalau mau main cepat, target kita adalah di sekitar 11.500 sampai 2.000 ya. Jadi di sini adalah sell mother candle. Kalau Pak Roy, kalau service alert kita ngapain? Kita analisa, kita lihat ya. Di sini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Nah, mungkin dia akumulasi, mungkin akan naik lagi. Sekarang kita beli di sini. Target jual bisa di 11.000 atau ini kita di sini profit taking TP-nya sebesar 50%. Misalnya Bapak Ibu di sini beli 100 lot, jual di atas ini 50 lot. Sisanya apa? Biarkan let profit run, siapa tahu naik lebih tinggi. Itu yang dilakukan. Analisa dulu. Nah, gitu ya. Sekarang kita lagi analisa weekly ya. Nanti money management bikin stop loss wajib ada. Nah, sekarang kita masih analisa di weekly. Weekly analisa seperti apa? Volumenya low karena masih hari Jumat, masih hari Kamis, Rabu. Mungkin nanti Kamis, Jumat dia bisa bertambah lagi lebih tinggi. Karena di sini sudah ada climax fall up, ini ada penguatan. Oke, selling karena bottomingnya 7.600 untuk weekly. Nah, untuk membelinya kita pakai chart daily. VPA INKP. Oke. Nah, ini lebih jelas ya. Tadi target kita ini ya. Ini target kita disebut dengan sell mother candle sekitar 1.200. Target kita antara sini, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Pokoknya ini ada sell mother candle. Sell mother. Mother itu ibu ya. Candle. Nah, kita jualnya di sana karena sejak supply ini masuk, belum ada yang ngetes. Mudah-mudahan ini break, dia tes. Sekarang kita lihat, ini adalah marking down. Ini mudah-mudahan akumulasi. Kita sudah punya bottoming, berarti stop loss kita di mana? Stop loss. Nah, setelah ada alert, kita cek dulu stop loss di mana. Stop lossnya 7.600 kurang 2 tick berarti 7.550 ya. Benar, mudah-mudahan saya tidak salah ya. 25 kan di atas 5.000. Nah, ini stop loss. Stop loss 1, stop loss 2 berapa? 7.525. Stop loss 3 7.550.
00 ya. Nah, ini stop loss nih Bapak Ibu. Stop loss dulu, lihat. Kalau tidak punya stop loss, jangan beli sahamnya walaupun ada alert gitu. Pak, siapa tadi yang bertanya ya? Terus kita ngapain? Terus kita nyusun lah ini yang disebut ini. Kita lihat analisanya, ini adalah marking down, ini adalah fase akumulasi. Kita membeli, nanti mempersiapkan kalau dia break disebut dengan the best time for buying. Nonton tutorial trading plan. Oke, kita lihat sekarang analisanya. Setelah kita lihat price-nya naik ya. Kita lihat volume. Oke, volumenya membesar. Ini ledakan volume. Lihat, di sini juga terjadi akumulasi karena dia naik ke atas ya. Kalau di sini terjadi distribusi, di sini terjadi akumulasi. Berarti bagus nih, saat dia sideways ini mulai menguat. Oke, kita udah dapat stop loss. Kita dapat profit taking. Buy-nya di mana? Buy kita jaga atas, jaga di sini nih. Kalau dia turun memberikan kesempatan ke bawah, 8200 satu tick di atasnya, 8225 kita buy kalau dia break. Di atas high-nya 8125, kalau breakout 8150 kita buy. Kalau dia turun ke sini kita buy. Jadi atas kita buy, tinggal nanti tadi yang saya jelaskan money management. Kita atur lah, beli di atas 1 lot, beli sini 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot. 10 lot, 20 lot gitu. Ke bawah nih makin besar. Kalau dia close di bawah 7550 exit. Begitu, Pak ya, yang kita lakukan kalau ada alert. Bukan langsung beli, langsung membuat trading plan. Kalau sudah jam terbangnya tinggi, Bapak Ibu bisa langsung cepat. Kalau udah pakai robotnya 5-6 tahun misalnya, kayak beberapa orang, dia langsung bisa lihat begitu ada alert, dia lihat chart VPA, langsung dia lihat asingnya, lihat beli buy di mana bisa langsung. Gitu. Tapi kalau saya stylenya menunggu market tutup. High, wide, volumenya jadi tiga-tiganya ini ya bagus, sinyalnya strength, signal returning after downtrend ya. Jadi sinyalnya tuh day move indicate strength. Jadi bagus sekali sinyal ini, tinggal nanti kita atur bagaimana cara belinya. Kita lihat evol. Evol ini belum ada tutorialnya. Dulu sudah ada, tapi dihapus sama YouTube. Evol INKP. Tujuannya apa? Untuk melihat stop loss. Kita cari power box ya, berdasarkan buku Anna Calling volume price analysis dan buku Richard Am ya. Oke, jadi ini sebenarnya stop loss-nya boleh masih di sini ya tadi ya Bapak Ibu. Kita lihat ini yang break up itu ini. Jadi kalau kita tarik stop loss-nya masih di sini. Nah, jadi ini belum jebol. Nanti kalau udah jebol, the best time for buying baru kita bisa naikkan sedikit ya stop loss-nya. Sekarang masih di bawah sini. Berapa tadi? 7000 berapa tadi? Ini ya stop loss-nya masih di bawah sini, 7600 kurang 2 tick. Harus dikurang 2 tick. Sekarang kita lihat VBP INKP. Oh, ini daily pula. Weekly dulu ya, VBP weekly INKP. Karena sepertinya harus lihat supply weekly. Ya, di atas ini ada supply nih Bapak Ibu. Di sini ada supply-nya. Jadi targetnya di atas paling tinggi ya. Di bawah ini ada demand. Bapak Ibu belinya itu di sini. Ini demand disebut dengan demand zone yang menahan sekarang. Demandnya kuat ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan jadi kalau dia turun-turun bawah sini kayak ini belilah. Oke, itu di weekly. Sekarang kita di daily nya. Nah, ternyata dia jebol sedikit di bawah supply. Nah, berarti dia harus tunggu break. Maka dia menjadi the best time for buying. The best time for buying bisa di sini. Tapi kalau lihat supply-nya, di sini sepertinya ya. Di atas ini. Ini ada gap ternyata. Nanti silahkan cek ya, ada gap. Target jual di atas ini supply-nya. Oke, mungkin ini bisa kalaupun Bapak Ibu beli masih bisa terjebak demand lagi. Ini baru berapa bulan nih? 1 bulan baru ya. Jadi sini high low. Nah, 1 bulan. Mungkin masih ada 2 atau 3 bulan lagi. Karena rotasi bintang weekly-nya tadi kan mulai bagus tuh. Mulai bottoming. Jadi kira-kira mudah-mudahan itu. Tapi harus pasang stop loss ya. Kalau enggak, dia di sini ada demand lagi di bawah ini. Di bawah yang ini kalau jebol, di bawahnya ada demand lagi yang mengangkat ke atas. Demandnya cukup kuat. Oke, sekarang kita lihat dengan wave INKP. Wave-nya masih down wave ya Bapak Ibu. Down wave. Tunggu kita break lah ini. Wave-nya masih down wave ini. Down wave. Dia masih bisa berubah ya, Bapak. Yang ini sudah valid, dia belum lebih tinggi, yang bottomingnya masih di sini, makanya stop loss kita masih ada di sini. Masih down wave, tapi dia masih bisa berubah yang ini. Wave-nya masih berubah, masih develop, tergantung candle ini nanti break-nya lebih tinggi atau tidak. Oke, masih bisa berubah. Oke, sekarang kita lihat DOM INKP itu adalah dominasi rasio, itu bisa jadi tiba-tiba dia berubah hijau itu.
Wow, asingnya 32%. Asing untuk INKP 32%, Bapak Ibu bisa lihat di sini dalam 5 hari 64. Jadi hari ini kuat sekali asingnya. Oke, itu saja. Kita lihat dengan pivot. Ini untuk lihat foreign flow INKP. Ya, besar hari ini 25 miliar setelah sebelumnya turun terus dalam hari ini 25 miliar dalam 5 hari karena ada net sale hingga tinggal 12 miliar. Jadi net sale dalam 5 hari ya Bapak Ibu. Ada buy di sini net sale 33 hari dan 20 hari kita net sale 50 miliar, dalam 60 hari dia turun terus. Dalam sehari sempat ada naik kemarinnya. Jadi sepertinya ada agak lagging sedikit ya. Ini naik baru asingnya naik ya. Pas di sini sahamnya lagi di bawah. Begitu sahamnya turun, asingnya turun, saham juga turun. Mudah-mudahan segera naik. Oke, jadi besok Bapak Ibu kalau mau beli bisa jaga satu tick di atasnya. Berapa high-nya? Higher-nya 8125. Jadi bisa kalau dia break up 8150. Kan tadi tanya apa yang terus gimana kita? Kalau dia close di atas 8150 bikin trading plan beli satu lot mungkin ya. Sebagai tanda. Kalau turun ke 8000 ya bisa beli 2 lot, bisa beli 4 lot ya. Turun ke sini bisa beli 8 lot, turun ke sini bisa beli 15 lot, turun ke sini bisa beli 20 lot misalnya gitu. Jadi ke bawah tuh makin piramida dia. Jadi sudah mulai mengatur, siapa tahu dia turun lagi karena masih panjang ya sideways-nya. Jadi kita atur, mungkin bisa satu lot, satu lot, satu lot, satu lot, dua lot, dua lot, dua lot gitu bebas. Tapi atas jaga juga, takutnya dia langsung terbang ini. Oke. Untuk paham apa itu bagaimana jaga atas jaga bawah, tonton tutorial trading plan-nya Bapak Ibu. Ke YouTube-nya Bapak Ibu cari list playlist tutorial trading plan. Contoh aja itu tutorialnya. Berikutnya kita akan lihat dengan tren INKP. Q3 under value, harusnya dia adalah 17.000 kalau kita lihat, walaupun EPS grow-nya sudah turun 36%, tapi penurunan sahamnya jauh lebih dalam ya Bapak Ibu. Kelihatan sini dia tertahan di bottoming, dan ini low, high, high, low, high, low. Dia bottoming, lower low-nya sudah terbentuk. Mudah-mudahan kita bisa naik ya. Mudah-mudahan ini bottoming-nya benar-benar kuat. Lalu kita lihat dengan PWS INKP. INKP PWS. PWS adalah sistem trading disebut dengan PWS, Pitawalu Siwa. Di sini banyak indikator buy. Trennya masih down tapi sudah ada sinyal buy 2. Di sini yang penting kita lihat juga adalah volumenya sangat besar, spreadnya juga besar, close-nya sangat tinggi, dan dia sudah masuk fase akumulasi yang strong. Oke? Dia sudah satu lagi, kalau sudah ditambah dengan adanya ini udah kuat nih Bapak Ibu. Ada sinyal buy di sini, ada sinyal buy di PWS ini. Sekarang dia volumenya juga besar. Dia sudah power buy 5,73, berarti sudah kuat ini Bapak Ibu untuk saatnya kita buy. Hari ini buying pressure-nya juga besar. Oke, itu cukup segitu Bapak Ibu. Kalau mau cat lainnya Bapak Ibu bisa juga lakukan, misalnya jet, tapi saya tidak lakukannya. Ada jet, ada macam-macam. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya ketik lanjutkan analisa lainnya, tapi ini secara singkat. Kita cek alert untuk PTRO. PTRO bulan Februari tanggal 5 dia sudah alert. Ini alert kedua nih PTRO nih. Nah, saya nggak tahu, nggak pegang pula. Kita lihat dengan Speedo PTRO. Netral, mungkin kemarin dia turun Bapak Ibu, netral PTRO berada di zona delta, artinya supply sama dengan demand saat ini. Oke, kita lihat dengan Star PTRO. PTRO sektor energi. Oh, dia bolak-balik di sini, sempat di sini ini agak zigzag nih, harus lihat weekly-nya lah ya. Star, mudah-mudahan ada. Dia fear-nya masuk tapi momentumnya nah ini bergeraknya agak aneh nih. Oke, VPA PTRO. Bapak Ibu silahkan analisa ya kalau berminat dengan PTRO nih. Oh. Dia siklusnya sudah mulai masuk Bapak Ibu seperti NKP tadi. Kalaupun naik dia tidak tinggi nih. Bottoming-nya aja kita awasin, stop loss-nya. Kita lihat
Itu daily ya. Hati-hati ya, dari stop lossnya di 4490 ini Bapak Ibu bisa lakukan, takutnya dia ke bawah. Sini ada demand zone, pakai chart VBB ceknya. Oke, berikutnya kita lihat dengan alert TKIM. Berikutnya TKIM tanggal 2 sudah alert, sekarang dia alert lagi. Kita lihat dengan Speedo dulu. Speedo TKIM. TKIM saran saya kalau sudah mau beli INKP jangan beli TKIM karena mereka korelasinya tinggi. Pilih salah satu. Grid artinya demand lebih besar daripada supply. Ini mungkin sama ya polanya karena sama-sama keluar alert mereka. Kita lihat dengan TKIM. TKIM menguat di sini Bapak Ibu. Kalau jika akan bandingkan dengan INKP ya, sekarang dia sudah berada di zona hope, mungkin dia akan naik ke atas. Oke, kita lihat dengan VPA TKIM. Mungkin akumulasi juga dia TKIM. Iya, sama ya Bapak Ibu, sudah bottoming dia. Sudah bottoming 6125, dia sekarang bahkan sudah break sedikit ya. Jadi kalaupun dia turun untuk memetik new low, kalau mau agresif stop lossnya di sini. Target di mana? Target mungkin sama ya. Di sini 9000 bisa Bapak Ibu. Atau di atasnya ya. Jadi sekitar 9000 nih boleh nih Bapak Ibu. Ya 9000 atau di atasnya ini nanti cek ya, nggak kelihatan. Pakai chart weekly bisa nih. Bapak Ibu, lihat VPA weekly TKIM. Kalau nggak kelihatan di daily, naikin chartnya. Oke, targetnya sekitar di sinilah. Yang ini menjadi target paling tinggi. Jual 50% ya, sekitar berapa nih? 10.500 lah di sini. Mudah-mudahan dia sudah bottoming, dia naik ke atas. Ini jual 50% ya. Oke, lihat. Berikutnya kita akan lihat yang terakhir adalah GGRM. Kita lihat dengan Speedo, alert dulu. Alert GGRM. GGRM dia fresh ini. Fresh Speedo. Nah, ini alert kalau baru mau beli mungkin bisa Speedo. Mungkin dia bottoming GGRM. Speedo untuk melihat berada di zona mana. Grid artinya demand-nya sudah mulai kuat Bapak Ibu, dia sudah dominan, artinya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star GGRM. Rotasi bintang. GGRM ini berada di zona grid relatif terhadap komposit. Coba kita lihat W Star GGRM. Oh iya, dia bagus Bapak Ibu. Untuk weekly-nya dia bergerak, ini yang disebut dengan habislah panik, terbitlah hope. Oke? Jadi dia beli di sini bottoming, jualnya nanti kalau udah kena grid. Itu salah satu toolnya. VPA GGRM. Memang kalau di daily nggak kelihatan. Makanya Bapak Ibu nanti lihat juga weekly. Oh ya, bottoming ya. Disembelih di sini dia turun. Nah, ini udah bottoming. Jadi patternnya sudah terbentuk nih. Oke, ini bottoming sudah terbentuk nih Bapak Ibu. Low, high, low. Nah, mudah-mudahan dia break 2080 bentuk higher high karena dia sudah turun bottoming di sini 1 bulan. Mudah-mudahan kalau dia masih perpanjang ya mungkin 2 bulan. Maka di sini distribusi, marking down, akumulasi, marking up. Oke, sinyalnya bagus Bapak Ibu. 2 bar reversal high ya, dia volumenya juga besar, ledakan volume juga. Oke. Mungkin beli satu lot gitulah ya. Oke, itu dia Bapak Ibu after market close untuk malam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, silahkan subscribe dulu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu setelah melakukan analisa, buat trading plan. Setelah itu susun money management dan set and forget biasanya. Kalau nanti memang ada yang berminat, silahkan aja kontak. Mudah-mudahan kita bisa bikin di bulan habis lebaran lah. Nanti saya umumkan di Telegram channelnya. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.